Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku. Sekarang saya mau memperkenalkan masalah sarang walet yang akan mau ditimbang ya. Sekarang ini walet langganan saudaraku. Sekarang di posisi saya ini di rumahnya langganan yang biasanya saya selalu ambil sarangnya. Jadi cara memperlihatkan sarang berlahan-lahan per detail. Ini sarang yang saya mau beli kurang lebih hampir 1 kilo lebih ya. Ini sarangnya saudara ya. Ini mangkok campur. Ini mangkok pelontos tapi kakiannya agak rusak di bawah. Jadi saya ini berlahan-lahan saya memperlihatkan ini dalam satu kantongan ya, kantongan hitam. Ini saudaraku ya. Tolong disimak videonya teman-teman. Ini mangkok bulu. Ini mangkok bulu. Ini mangkok putih agak lembab juga baru bulu. Jadi ini harus sehabis nanti ini diperiksa, kita akan kipas karena masalahnya ini dia kena kadar air. Jadi selalu saya berulang-ulang katakan diusahakan itu kalau habis panen dikipas baru dipanggil yang pembelinya. Kayak gini ya. Ini basah. Ini kadar air, ini masuk kadar air kurang lebih sekitar 7%. Ini masih kecil juga diambil. Jadi saya sini sarang saya pisahkan karena saya mau timbang ini nanti dia masuk komposisi berapa dan kualitasnya ini agak campur ya. Ada pelontos tapi kebanyakan bulu saya lihat ini. Ini masuk mangkok. Ini masuk mangkok pelontos ya. Jadi tolong disimak videonya saudaraku. Jadi itu pesan saya yang punya RBW apalagi yang pemula, supaya diperhatikan baik-baik ya RBW-nya ini, karena ini banyak saya lihat patahan-patahan kakian. Ini banyak patahan kakian yang rusak kakiannya. Ini biasa cara panennya biasa juga, tidak terlalu sportif. Tolong disimak videonya teman-teman. Ya, karena ini ilmu ya. Ini juga tidak dipisahkan ini karena ini ada lihat kakiannya di bawah harus dipatahkan itu. Ini. Tapi alhamdulillah saya lihat ini pelontosnya agak banyak teman-teman ya. Agak banyak dia punya sarang pelontos. Ya, campur ini baru ini tidak cukup 2 jari. Kayak ini dipaksakan panen, ini belum sempat bertelur dibuka. Kasihan burunya nanti dia stres. Selalu saya berulang-ulang saya katakan kalau baru 1 hari 1 jari 2 jari ini 1 jari setengah. Kasihan burunya saudaraku kalau gini. Ini mangkok bulu ya kotor. Ini kasihan ya. Jadi tolong disimak videonya teman-teman. Kan ini sarang campuran. Ini pelontos tapi agak lumayan dia punya sarang mangkok ya, hanya dia bulu. Dia ini terlalu masuk semi. Dia bilang pelontos tidak terlalu juga karena dia agak-agak bulu, banyak bulu ya. Tolong diperhatikan teman-teman. Ini tapi saya lihat ini masih kecil-kecil ini mangkoknya. Jadi diusahakan itu mangkoknya jangan dipaksakan panen. Berulang-ulang saya bilang jangan dipaksakan panen. Ini teman-teman ya. Ini coba diperhatikan ya. Waduh. Coba saudaraku ya. Kita simak videonya. Ini mangkok. Ini karena saya mau lihat dulu dia masuk komposisi berapa. Dan ini berkualitas bulu campur. Ada patahan, ada bulu, ada juga mangkok pelontos. Tapi kalau saya lihat ini agak panen paksaan ini karena dia hanya paling besar 2 jari lebih sedikit. Jadi ini masih mau bertahan, ini walik sudah dibuka. Ini ada bulunya ya. Ini dia ada bulunya. Ini baru 2 jari lebih. Jadi kalau baru 2 jari lebih itu berarti masih mau dicetak sarangnya langsung dibuka. Berarti dia belum sempat bertelur, dilepaskan. Selalu berulang-ulang saya katakan jangan dilepaskan kalau belum sempurna. Ini sudah bertelur ini. Ini kalau ini kayak gini ya sudah menetas dia punya anak. Sudah terbang anaknya. Tolong diperhatikan ya saudaraku ya, disimak videonya baik-baik. Jadi itu yang punya sarang, yang punya RBW,
Kalau umpamanya sarangnya itu belum bisa dibuka, jangan dipaksakan karena ada beberapa kendala. Kendalanya biasa itu waliknya tidak bisa nambah populasi. Yang kedua sarangnya juga kecil, berarti dia itu agak jatuh harga sedikit. Namun putih, tapi dia itu baru sekitar belum cukup 2 jari dibuka ya. Belum cukup 2 jari dibuka. Jadi pesan saya jangan dipaksakan. Berapa kali berulang-ulang saya mengatakan jangan dipaksakan sarangnya kalau belum bisa dibuka ya. Coba teman-teman ya, terhubung juga mungkin ini orang yang punya RBW ini mungkin dia mau jual sarangnya karena dia mendekati ini Lebaran Idul Fitri, insya Allah, karena ya dimaklumi juga karena dia mungkin butuh uang, butuh dana ya untuk persiapan Lebaran. Apakah dia mau beli baju baru atau bikin kue ya. Ya tolong disimak betul-betul lah ini masih kecil teman-teman, ini kasihan. Jadi ini masih mau besar ini. Waduh. Hanya kita juga pembeli ini bingung kalau gini kita mau kasih masuk di mangkok, dia tidak bisa ambil ukurannya, dia tidak dapat ukuran. Modelnya mangkok tapi dia masih ini kayak gini nih. Nah, coba diperhatikan ini. Ini kan kecil ini. Tapi tidak apa-apa kalau ini kayak mungkin di atas Twitter ya. Kalau di atas Twitter itu biasa sarangnya itu agak jelek. Dia masuknya di patahan salah sedikit, dia masuk di kakian ya. Nah ini coba dilihat ya, diperhatikan, disimak. Jadi cara itu memisahkan sarang satu sama lain, kita itu betul-betul itu kontrol kualitas sarang. Karena kalau kita membeli sarang itu ada berapa kita kontrol besarnya sarang, kelembaban, warna dengan bentuk sarang ya. Bentuknya, maksud saya bentuk sarang. Kalau umpamanya dia mangkok tapi kakiannya di bawah tidak bagus, dia masuk di patahan. Bukan kakiannya ini kayak ini mangkok ini. Dia ini mangkok campur ya, pelontos. Ini teman-teman, tapi agak sedikit juga saya lihat ini patahannya teman-teman ya, kayak ini. Ini baru 1 jari lebih. Berarti ini kasihan, ini dipaksakan. Jadi tolong ya yang punya RBW jangan dipaksakan buka sarangnya karena kasihan dia punya burung. Kedua belum sempat bertelur, jadi populasi itu tidak nambah. Ketiga sarangnya juga kalau kita buka cepat baru kecil, belum terlalu besar, baru 1 jari sampai 2 jari itu harganya di bawah, dia masuk di patahan, dia tidak masuk kakian. Nah kayak ini baru 2 jari. Kalau mangkok itu dia masuknya 2,5 jari ke atas sampai 3 jari ya, itu mangkok. Ini model mangkok tapi masih 1 jari 2 jari dibuka. Aduh kasihan sekali ini, betul-betul ini. Ini sebenarnya ini wadik langganan semua saudaraku yang selalu saya ambil kalau habis panen. Dia telepon saya, tolong ada sarang saya bang mau dibeli. Jadi mau tidak mau ya mesti diikuti dengan kualitas sarang. Jadi inilah sarangnya saudara teman ya. Ini jadi betul-betul ini pesan saya yang petani walek dimanapun anda berada saudaraku, mulai dari ujung Sabang sampai Merauke yang sekitar di Indonesia lah. Nah itu yang punya RBW tolong diperhatikan betul bagian dalamnya RBW-nya ya, dibersihkan, atur kelembaban, suhu, suara di setel baik, dan jangan selalu dimasuki. Itu supaya aman dia punya sarang ya. Itu saudaraku ya. Itu anunya juga ya saudaraku ya. Itu airnya dikontrol bagian dalam air supaya dia dingin. Semprot kalau banyak kecoa ya, disemprot ya. Kayak ini. Kedua kalau habis panen diusahakan itu dikipas, karena kapan itu maksud saya lembab. Habis disemprot dibuka itu tidak dikipas itu kena kadar air ya. Jelasnya saya suruh kipas itu karena harganya itu agak jatuh kalau basah, ada potongan kadar ya. Gitu saudaraku ya. Ini kakiannya tapi tidak terlalu juga, kaki yang hanya agak kecil-kecil. Ini jadi dia ini masuk kategori kebanyakan ini mangkok AB. Dia mangkok AB ya karena kecil-kecil. Ini mangkoknya banyak tapi agak kecil-kecil sedikit. Ya nanti kita lihat ya.
Ini mas saya sementara masih pisah teman-teman ya, karena ini terhubung tadi orangnya ini dia pergi sholat. Ada saya suruh dia sholat dulu orangnya, dia suruh saya pisah karena dia mau timbang. Habis nanti ini saya kipas dulu. Karena tidak mungkin saya langsung timbang kalau masih basah, karena dia itu kena kadar air. Ya saudaraku ya. Jadi tolong saudara disimak, tinggal sedikit ini. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, baik yang punya RB pemula maupun yang sudah senior, pasti yang sudah senior kan sudah paham ya, sudah paham itu cara buka sarang, di mana waktunya kita masuk kontrol sarangnya, populasi, ya saudaraku ya. Ya mudahan bisa berhasil ya, seperti ya saudara yang sudah mencapai kilo-kiloan ya. Ya didoakan teman-teman ya. Jadi ginilah teman-teman, kita itu harus sportif, kita harus memahami betul-betul namanya menangani walik ya. Kita harus tahu namanya sarang walik yang bisa dibuka, kita harus tahu per detail. Ya oke teman-teman, saya undur diri dulu, nanti lain kali kita ketemu insyaallah kalau ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.